Kita akan membahas pelajaran IPAS kelas 4, bab 1, tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, topik A, bagian tubuh tumbuhan. Sekarang perhatikan percakapan berikut. Kamu suka sayuran tidak? Suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernapas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Tumbuhan berperan penting sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang, tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk, kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah 1. Mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. 2. Mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. 3. Membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Kita akan bahas satu persatu bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 1. Akar. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. 2. Batang. Batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Daun. Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. 4. Bunga. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji buah. Biji buah itu yang nanti bisa ditanam kembali. 5. Buah. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Pada video ini, kita juga akan bahas satu persatu macam-macam akar, batang, dan bentuk daun. Yang pertama akan kita bahas adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jenis akar berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Sedangkan jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khususnya ada 5, yaitu akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, akar napas, dan akar papan. Kita akan bahas jenis akar berdasarkan bentuknya. 1. Akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar utama yang tumbuh dari biji mengarah lurus ke bawah. Akar tunggang tetap mempertahankan akar primernya, yaitu akar yang pertama kali tumbuh saat berubah menjadi kecambah. Akar tunggang berbentuk menunggang ke bawah yang berfungsi mengambil air dan mineral dari dalam tanah. Contoh tumbuhan yang punya akar tunggang antara lain pohon mangga, pohon jeruk, pohon mahoni, pohon belimbing, dan pohon apel.
Dan yang kedua adalah akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil dan tumbuh di pangkal batang dengan ukuran dan panjang yang relatif sama. Contoh tumbuhan yang mempunyai akar serabut antara lain tanaman jagung, tanaman padi, pohon pisang, dan pohon kelapa, serta rumput teki. Akar serabut berfungsi untuk memperkokoh berdirinya batang serta menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut dan mencegah erosi adalah tanaman bambu. Jenis akar berdasarkan fungsinya. Ada akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, akar napas, dan akar papan. 1. Akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung. Akar gantung berfungsi untuk menyerap uap air dan karbon dioksida dari udara. Contoh tumbuhan yang memiliki akar gantung adalah beringin dan anggrek. Yang kedua adalah akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang tumbuhan. Akar pelekat bisa menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau dinding bangunan. Akar pelekat dimiliki oleh tumbuhan yang menjalar. Contoh tumbuhan yang memiliki akar pelekat adalah tanaman sirih dan tanaman lada. Yang ketiga yaitu akar tunjang. Akar tunjang adalah akar khusus yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seolah-olah menunjang batang ini jangan sampai roboh. Sama seperti akar napas. Bagian akar yang terdapat di atas permukaan tanah pada akar ini banyak ditemukan lubang atau celah untuk kepentingan pernapasan, misalnya pada pohon bakau atau pohon pandan. Yang keempat adalah akar napas. Akar napas tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas itu merupakan cabang-cabang akar. Pada akar napas ada banyak celah untuk jalan masuk udara untuk membantu pernapasan tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar napas adalah pohon kayu api, tumbuhan bakau, dan tumbuhan pandan. Dan yang kelima adalah akar papan. Akar papan atau dikenal juga dengan banin adalah akar yang menjorok dan menonjol keluar, menyerupai dinding penompang pohon pada bagian pangkalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa akar papan atau banir merupakan akar yang berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pohon randu. Selanjutnya kita akan bahas batang. Batang ialah bagian utama tumbuhan yang terdapat di atas tanah dan juga yang mendukung bagian-bagian lain dari suatu pohon, yaitu daun, bunga, dan juga buah. Oleh sebab itu, batang tersebut mempunyai struktur yang lebih kompleks daripada akar pohon tersebut. Jenis-jenis batang atau macam-macam batang antara lain adalah sebagai berikut. Jenis-jenis batang. 1. Batang basah. Batang basah yang lemah dan juga berair sebagai contoh ialah batang pada tumbuhan bayam, seledri, pisang, dan juga krokot. 2. Batang rumput ialah batang yang tidak keras, berwarna hijau, dan juga batang yang tampak berruas-ruas seperti pada bagian dalam batang tersebut berongga. Contoh tumbuhan berbatang rumput adalah tebu, jagung, dan padi. Selanjutnya adalah batang berkayu.
Ialah suatu batang yang bersifat keras, tebal, dan juga kuat. Batang berkayu akan berwarna coklat jika sudah tua dan dapat terus tumbuh membesar. Hal ini terjadi karena batang tersebut mempunyai kambium. Kambium adalah bagian batang yang membentuk kayu dan kulit batang, sehingga batang terus mengalami pembesaran. Contoh tumbuhan dengan batang berkayu adalah jeruk, mangga, jambu, apel, jati, pinus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah daun. Daun merupakan organ vegetatif tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi glukosa dan oksigen. Struktur daun lengkap yaitu satu upi daun atau pelepah daun. Biasanya hanya terdapat pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping tunggal. Selanjutnya adalah dua tangkai daun. Memiliki fungsi sebagai pendukung helai daun dan menempatkan daun sedemikian rupa sehingga mendapatkan cahaya matahari secara sempurna. 3. Helai daun merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis, respirasi, dan lain-lain. Setiap tumbuhan memiliki helai daun yang berbeda-beda, baik bentuknya, warnanya, dan ukurannya. 4. Tulang daun. Pada helai daun inilah yang terdapat tulang-tulang daun. Selanjutnya adalah macam-macam daun berdasarkan struktur tulangnya. Dibedakan menjadi 4 macam daun yang ditentukan oleh tulangnya, yaitu 1. Daun menyirip. Sesuai namanya, macam-macam daun menyirip memiliki struktur tulang berbentuk menyirip, seperti susunan tulang ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka, daun rambutan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah daun menjari. Macam-macam daun menjari memiliki tulang berbentuk seperti susunan jari-jari tangan, yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar seperti susunan jari tangan. Jumlah tulang ini lazimnya ganjil, yang di tengah yang paling besar dan paling panjang, sedang ke samping semakin pendek. Contohnya daun pepaya, daun singkong, daun jarak, daun mentimun, daun labu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah daun melengkung. Untuk macam-macam daun melengkung, mereka memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lengkung. Daun ini mempunyai beberapa tulang yang besar. Satu di tengah yaitu yang paling besar, sedang lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Jadi, tulang daun yang semula memencar kemudian kembali menuju ke satu arah, yaitu ke ujung daun. Ujung-ujung tulang daun melengkung terlihat menyatu. Contohnya daun sirih, genjer, dan eceng gondok. Yang keempat adalah daun sejajar. Ciri-ciri dari daun sejajar biasanya memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Bentuk tulang daun ini mempunyai satu tulang di tengah yang besar, membujur daun, sedangkan tulang-tulang lainnya lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya. Contohnya adalah daun tebu, jagung, padi, dan semua jenis rumput.